setiap muslim untuk mempunyai jalan. Ada orang yang berpendapat sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, itu jalan betul, tapi masih berbentuk bahan, membutuhkan kajian, harus dikonsepkan. Quran, Sunnah, jalan kepada Allah, tapi masih berbentuk bahan yang harus ditafsirkan, bahkan menjadi konsep yang mudah dan praktis. Nah, umat ini membutuhkan konsep yang sistematik, yang praktis. Maka para ulama setiap zamannya membuat konsep-konsep itu untuk memudahkan umat mempelajari agama Allah dan menjalankannya. Imam Nawawi Al-Baghdadi memberikan syarat anna tariqal ladzi tusilu ila Allah ala thalathati aqsamin, bahwa jalan menuju kepada Allah itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah syariatun syariat. Apa yang disebut dengan syariat? Yang disebut dengan syariat adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah jalan menuju kepada Allah supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tiada jalan yang lain. Kita tidak bisa menggunakan jalan sendiri. Kita tidak bisa menggunakan cara sendiri, sebab Allah yang telah menurunkan jalannya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Syariat Islam, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan syariat. Lalu yang kedua, jalan menuju kepada Allah itu harus menegakkan thariqah atau tarekat. Apa yang disebut dengan tarekat? Tarekat adalah usaha untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf itu konsentrasinya maudu'nya adalah batin atau qalbu rohani manusia. Syariat ditegakkan, tasawuf dipelajari dan diamalkan, maka kita akan mendapatkan hakikat. Jadi kalau hakikat itu hasilnya usaha kita ada dalam syariat dan tarekat, maka kita akan mendapatkan hakikat. Apa yang disebut dengan hakikat? Hakikat itu tersambungnya hati kita, tersikapnya hati kita, kita merasakan apa yang disebut dengan muraqabatil uluhiyah. Imam Al-Bushairi dalam kitab Al-Bushairiyah menyebutkan, memberikan definisi hakikat adalah muraqabatul uluhiyah, musyahadatul uluhiyah. Musyahadah itu hati kita menyaksi, merasakan hadirnya Allah, sifat-sifat Allah yang mulia, yang sempurna dirasakan oleh hati kita. Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, Al-Ghafurnya Allah, Al-Qawiynya Allah, kuatnya Allah, Al-Qaharnya Allah, Al-Alim, pintarnya Allah. Maka batin kita musyahadah, menyaksi atas sifat-sifat Allah. Jadi di mana hati kita terus tersambung menyaksi sifat-sifat Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita lihat bulan yang terus berubah-ubah bentuknya sebagai pemberi waktu. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang berubahnya bentuk bulan, berubah-ubah. Maka Al-Quran menjawab, hiya mawaqitu linnas. Di situ Allah memberikan petunjuk tentang waktu dari bentuk-bentuk bulan yang berubah.
lihat matahari, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang besar, yang panas, memiliki energi panas. Jarak dari matahari ke bumi begitu jauh, tapi di siang hari terasa panasnya. Matahari yang besar, yang punya tenaga panas, tunduk kepada Allah, mengikuti aturan main Allah. Di malam hari kita bangkit, ya, langit kosong dari awan, betapa bintang-bintang bertaburan, banyak bertaburan. Satu bintang lebih besar daripada planet bumi yang kita injak, apalagi dengan sawah kita, apalagi dengan hajar, dengan rumah kita, betapa kecil. Untuk siapa Allah ciptakan itu semua? Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia. Manusia tidak akan mampu melihat Allah, tapi cukup Allah hadirkan ciptaannya yang besar, tunduk semua kepada Allah. Allah ingin memperlihatkan kepada manusia atas kekuasaannya. Nah, ketika batin kita musyahadah, menyaksi al-qawiynya Allah, al-alimnya Allah, kuasanya Allah, akbarnya Allah dalam kehidupan kita, hati kita musyahadah, menyaksi hakikat